Di bumi manapun kau berpijak, kewajiban itu menegakkan syariat. Karena kita nggak pernah tahu di bumi mana Allah bakal wafatkan kita. Wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Harus jujur, tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia bakal diwafatkan. Hatta Nabi dan Rasul nggak tahu kapan dan di mana. Illa kecuali Allah turunkan wahyu kepada beliau. Para sahabat juga gitu, para tabiin, para tabiut tabiin, para ulama tidak ada yang tahu. Apalagi kita yang bukan dari bagian mereka, cuma pengikut mereka. Makanya mesti membiasakan untuk memfungsikan diri kita dimanapun kita berada. Kalau enggak, kita bisa kena jebakan Batman dunia, bro. Ya, dunia ini Masya Allah banyak jebakan-jebakannya loh. Kalau kita enggak berilmu, terjebak dalam kondisi yang kita enggak mau. Cuma mau bilang apa, mau enggak mau gitu loh ya. Nah, salah satu caranya ulama menjelaskan kepada kita ini, kita mesti sering-sering ngobrol sama Bang Jali dan Bang Jabir gitu loh. Bang jaga bibir, Bang jaga lisan. Bukan berarti perempuan enggak kebagian, karena nanti kalau perempuan kan lebih kepada Neng Jabir, Neng Jali, kan enggak mungkin juga. Kecuali pakai tamar butoh ya. Neng Jabiroh, Neng Jaliyah gitu. Ya intinya sih kalau laki-laki diingetin gitu cakep tuh, karena laki-laki nggak lemes. Laki-laki tuh nggak banyak ngomong. Ya memang karakter laki sudah seperti itu. Pernah kok kita bahas di Rotu Jannah ini, teman-teman yang lebih mengerti dalam bidang ahli anatomi, mereka menjelaskan bahwa laki dan perempuan itu bentuk otaknya sama, cuma peruntukannya banyak kerbedaan. Salah satunya bentuk otak kecil di bagian kepalanya itu, sehingga ditemukan kenyataan bahwa otaknya itu laki-laki mampu untuk memproduksi kata maksimal 20.000 dalam satu hari, maksimal. Kalau perempuan katanya yang saya baca tuh minimal 20.000 kali. 20.000 kata minimal itu. Jadi kalau kita orang laki yang memang laki nih ya, yang kerjaannya itu yakdu himason wataruhu bitonan. Laki itu memang nggak ngelinter di rumah. Laki itu keluar. Makanya bahasa Nabi kepada para sahabat-sahabat lakinya, tafarruq li'ibadati amla sadra ghinan. Ente kalau punya waktu kosong, isi untuk ibadah kepada Allah. Jangan cuma ngelinter di rumah gitu loh. Keluar. Fa idza faragta fansab. Kalau punya waktu kosong isi. Nah, ini kita buktiin sekarang sama teman-teman Rotu Jannah. Ini hari libur. Kita kumpul di sini. Di tempat yang di luar dugaan, ketika banyak orang bingung masalah nyari masjid buat kajian di mana ya. Ya akhirnya pada bengkelai cuma gara-gara beda mazhab. Ya ini kan berbahaya. Padahal kalau kita mau belajar, kan Nabi sudah kasih bocoran. Ju'ilal ardo li ummati masjidan. Dijadikan bumi ini untuk umatku masjid. Tanpa menelantarkan masjid yang utama, 3 masjid haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, atau masjid raya secara umum, atau masjid dimanapun dibangun, bangunan untuk sholat. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin. Enggak, kita enggak menelantarkan. Kita meyakini sekali, bumi yang paling Allah cintai itu masjid. Dan bumi yang paling Allah benci itu pasar. Ini informasi supaya kita berhati-hati. Di masjid jangan banyak main-main, di pasar jangan keenakan belanja, kan gitu loh. Karena ada satu peruntukan kau tercipta, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan kalau sudah bicara ibadah, semua manusia boleh beribadah. La farqa baina arabin wa ajamin illa bitaqwa. Karena tidak ada perbedaan buat kita, mau Arab atau orang biasa atau mungkin siapalah kita, kecuali takwa kita kepada Allah. Ya, kenapa perkembangan Islam itu berkembang di Eropa, di UK dan lainnya? Kemarin kita ngobrol ya, ketika ada event bersama teman-teman Strong Miner di AD Premier itu yang di TBC Matupang. Ya, beliau mengatakan bahwa berkembangnya Islam di negeri mereka itu di UK khususnya karena orang-orang di sana sudah mulai ilmiah. Dan Islam ini agama yang ilmiah. Ya terbukti kok yang bawa wahyu itu orang yang nggak akademik.
orang yang ummi, buta huruf, nggak bisa baca tulis, yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas ilmiahnya di sini nih. Orang banyak kejebak nih. Hari gini kan orang ilmiah itu diidentikan dengan titel. Dia nggak ilmiah, dia sih baru-baru kuliah, baru-baru sekolah gitu. Emak kita nggak kuliah, jago ngerawat anak loh. Babi kita nggak kuliah, manajemen keuangannya cakep loh, tanahnya lega. Lu titel banyak, ke notaris jual tanah mulu. Pinter dari mana? Kacang ngompong. Nggak gitu bahasa agama. Agama ini bukti, bukan teori. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu bukan teori. Uswatun hasanah itu bukan teori, bukti. Karena sebelumnya juga Allah ingetin ke Nabi, Muhammad, wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rasul ma nusabbita bihi fu'adak. Quran yang kuwahyukan kepadamu ya Muhammad, di dalamnya terukir cerita tentang para nabi dan rasul. Dan itu sejarah kisah nyata, bukan teori yang ditawarkan. Masya Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu bukan teori, amar perintah, baca Muhammad. Bukan bahasanya nanti kalau kamu baca, bukan begitu. Baca Muhammad. Kata Muhammad, ma'ana biqari, ana nggak bisa baca. Tuh. Nah, kalau udah nggak bisa, lu mendingan jujur, jangan sok bisa. Gitulah bahasanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau pengen bisa baca, baca atas nama Tuhan yang menciptakan. Jangan udah nggak bisa nanya bukan nama ahlinya. Ini yang berantakan sekarang hari gini. Ini kan sekarang di kita ini kan banyak kan kasus komentator, pemain bukan ngomentarin aja gitu loh. Banyak di kita kasus kayak begini. Nggak perlu pinter main bola buat dapat gaji sekelas orang pemain bola loh. Jadi komentator handal loh. Ya, ini di kita banyak nih kasus seperti ini. Sementara Islam giring kita untuk paham, nilai itu ada pada praktek bukan teori. Ya, jadi kalau Anda cuma berteori, Anda belum punya nilai. Untuk tahu nilai Anda bagaimana, karena Allah mengatakan iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kalau kamu fakir, Allah bikin kaya kamu loh. Kenapa? Asal kamu praktek berani berumah tangga. Kalau cuma teori-teori doang, ikut acara ini, acara wedding ini nih, nggak kawin-kawin mah teori, nggak bakal bisa. Hidupnya cuma dalam hayalan. Nanti kalau aku begini, nanti kan aku gitu ya. Kalau aku gitu, pasti aku gini, teori mulu. Prakteknya akhirnya nggak mampu mempraktekkan syariat yang dia pelajari. Kenapa? Karena nggak tahu peruntukan nuntut ilmu buat apa. Akhirnya komentator nggak bisa jaga bibir, nggak bisa jaga lisan. Nabi sudah kasih bocoran 14 abad yang lalu. Inna fil kalami la sihrun. Dalam ucapan itu ada sihir. Hati-hati. Ini kalau kita nggak bisa mahamin Bang Jabir sama Bang Jali, urusannya ini kacau ini. Ya. Karena kita keenakan aja ngomong tanpa ilmu. Makanya ulama bilang berilmu sebelum ngomong dan berbuat. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Qaul tuh ngomong, mengucap. Wal amal tuh perbuatan. Kalau kira-kira nggak ada ilmunya, jangan ceplok batok bro. Ceplok batok boleh kalau kita paham ilmu. Karena ada karakter orang yang kelihatannya ceplok batok tapi pas. Ya. Kalau ada juga orang yang ceplok batok kadang-kadang nggak mahamin diri seseorang. Ya hari gini kayak media sosial media itu kan. Kadang-kadang banyak orang membuat kata-kata dari balik dinding kamarnya. Kemudian ghosting orang. Nggak tahu di mana keberadaan dia, cuma viral saja. Itu namanya kila wa qola, katanya. Dan itu bahaya dalam Islam. Ya. Itu udah nggak punya gentle, udah nggak punya jiwa gentleman lah kalau laki-laki ya. Kenapa? Berani ngantem orang, berani ngancem orang cuma di sosial media. Itu sudah harus dipertanyakan ke laki-lakiannya kalau sudah kayak begitu. Illa kalau perempuan kita maklumin, memang sifatnya ujian untuk dunia. Kalau dia kayak begitu ya udah itu ujian, jangan gampang terwarnai. Ya buat laki-laki kalau musuh belum jelas, jangan gampang terkesan kita punya musuh, karena musuh mesti jelas. Ya ini penting banget untuk dipahami ini. Nah, Islam ini agama yang menekankan kepada kita untuk menjaga itu. Dan ternyata kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Dawa,
Beliau mengatakan bahwa organ tubuh yang namanya bibir dan lisan ini dan lidah ini corong dalam raga manusia. Ya, wallahi jendela batin itu ada pada pandangan dan pendengaran. Ya, makanya sering ketemu ayat Innallaha sami'un basir. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, gitu ya. Kenapa? Karena banyak orang yang terjebak dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar. Ya, kan kalau dulu sih nggak sedahsyat sekarang nih pemandangan. Kita kalau mau ngelihat gunung ya mesti ke gunung, pelesiran kita ke puncak dari Jakarta. Kita kalau mau ngelihat laut ya mesti jauhan dikit kita ke Ancol, itu baru paling dekat dah tuh. Ya, kita kalau mau ngelihat pasar ya mesti datengin pasar. Ya ini apa? Blok M udah dari dulu nih, ya kita mesti datang. Tapi hari gini kita dipermudah, nggak perlu mendatangi gunung, nggak perlu mendatangi laut, nggak perlu mendatangi pasar. Pasar nyamperin kita online. Berarti kan banyak fenomena yang kita lihat. Ya, nah fenomena ini membutuhkan apa kesimpulan dari apa yang kita lihat, kita dengar, dari apa yang kita dekati ini. Tentu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Karena kalau yang dikatakan sesuatu tanpa tujuan, hilanglah makna. Nah, banyak orang ini yang dipaksa melihat, mendengar, kemudian mendekati atau didekati tanpa tujuan yang dia tahu. Kalau orang dulu bilang lu mau kemana? Mau ke pasar, catatan bawa, gitu. Ingat tuh kalau orang itu bilang, kenapa mesti bawa catatan, Mak? Entar yang lu beli yang enggak lagi. Orang dulu suka begitu, kita bawa catatan, itu dulu yang kita beli. Ada sisa duit dikit, ya paling kita bisa beli kue cucur, kue pancong, kue apa yang bersisa. Pulang ada yang kita bawa. Kita ledekin, Mak, ini bonus dari Kang Cabe, bukan sisa kembalian gitu. Teratur. Hari gini tidak. Orang suruh melihat kenyataan yang menarik dan dikemas menarik, ya, tanpa tahu untuk apa dia melihat. Akhirnya banyak orang hari gini beli sesuatu yang dia nggak butuh. Dengar sesuatu yang nggak perlu dia dengar. Akhirnya kan terbentuklah komunitas FOMO kalau sudah begini. Orang yang pengen tahu aja. Karena keasikan ngelihat sesuatu yang buat dia sesuatu yang baru gitu loh. Ya sifat manusia kan suka melihat. Nah, banyak orang-orang yang memanfaatkan kesukaan orang melihat ini dengan sesuatu yang sebenarnya nggak dibutuhkan. Akhirnya masuk ke dalam hati yang dilihat, yang didengar, hati terwarnai. Nggak mungkin orang bisa diem kalau hati sudah ada warnanya. Ya nggak mungkin lah ya. Orang bisu saja sampai punya bahasa sendiri pakai istilah tangan, gerakan tangan dia. Saking dia tuh nggak bisa nyimpen apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dalam hatinya. Pengen berucap. Nah, orang yang berilmu tahu lisan ini nggak bisa ditahan untuk berkata. Bibir ini nggak bisa dipaksa untuk tidak bergerak. Harus bergerak, harus berkata. Makanya ulama yang maju melihat seperti ini, ya udah. Kalau memang kenyataan kamu nggak bisa mendiamkan bibirmu, menghentikan lisanmu berkata, tolong berilmulah kamu sebelum berkata dan beramal. Karena ternyata akan banyak kebaikan dengan gerakan bibir dan kata yang terucap. Dengan ilmu kita tahu ini Quran sampai dengan ucapan. Dengan ilmu ini akan sampai bagaimana mendidik kekerasan kepada anak, bukan kekejaman. Anak wajib merasakan kekerasan, bukan kekejaman. Keras itu artinya saklek untuk sesuatu yang baik. Kayak dogma gitu loh. Pokoknya yang mama tahu, kamu bangun pagi, sholat subuh di masjid, titik. Itu keras. Tapi memang harus digituin. Kalau nggak gitu, anak nggak paham. Ini orang tua gue nekenin hidupnya di mana sih? Semuanya kayaknya ambiar aja gitu loh. Nggak ada masalah. Bangun siang nggak pernah dibahas, nggak pernah diomelin. Pulang telat nggak pernah ditanya. Wah kacau ini. Besok nggak bisa kamu pulang telat kayak gini. Tapi gini nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Pulang tepat waktu. Mama hitung dari mulai kamu sekolah kamu itu ke rumah itu nggak jauh, cuma 5 kilometer. Selambat-lambatnya kamu cuma butuh waktu setengah jam. Ini keluarnya zuhur, datangnya maghrib, lu imam gitu loh. Omongin, jangan didiemin. Karena memang mesti dikerasin. Nah, kapan kamu bisa tepat waktu sama orang, nak? Kalau sama orang tua ya sudah seperti ini, nak. Kamu anak laki, jaga anak perempuan.
Ya, jaga lisan kamu, jangan membentak adikmu, kakakmu yang perempuan, jaga. Kenapa? Karena target mulia dirimu sebagai laki-laki khiyar. Khiyar. Kamu harus jadi orang yang khiyar. Mama pengen kamu belajar agama, baca tuh Quran. Quran harus dibaca. Syukur-syukur tiap waktu kamu baca Quran walaupun sedikit. Jangan sampai nggak baca Quran. Kenapa, Ma? Ya Quran petunjuk. Gimana ente mau tertunjuki kalau nggak baca Quran? Itu keras. Bahkan begini, dialoglah keagamaan dengan bahasa kita, bahasa orang tua ke anak, atau nanti ketemu bahasa anak ke orang tua. Nah, agama ini berkait, agama ini ketika terbiasa punya lingkungan yang baik, kamu itu makhluk manusia yang beradaptasi bukan berevolusi. Kalau lingkungan kamu baik, walaupun basicnya kamu nggak baik, kamu akan tahu arti sebuah kebaikan. Walaupun hidayah urusan Allah, cuma teori hidup begitu, Makanya orang tua pengen bikin rumah yang suasananya baik. Ayo laki-laki semangat dikit, ya bikinin bini kita rumah. Biar kata kecil asal punya sendiri. Kita bentuk tuh warna rumah kita, ya sesuai dengan apa yang kita pengen, misi pernikahan kita. Kalau pengen punya anak penghafal Quran, ya bikin lingkungannya Quran. Kumpulin orang yang hafal Quran di situ. Atau ornamen rumah itu mengiring anak tuh baca ayat. Kalau pengen punya anak yang betul-betul rajin belajar, di rumah bikin perpus lah. Biasain anak dari kecil ngeliat buku tebel. Jadi waktu gede tuh nggak biasa, karena kalau nggak biasa ngeliat buku tebel dari kecil, waduh, dia ini buku dibaca nih, gitu katanya. Kaget ngeliat buku tebel. Lingkungan tuh penting karena manusia ini beradaptasi. Ya, dengan membiasakan anak lingkungan yang baik akan seperti itu. Kemudian kita juga membuat hal-hal yang anak terbiasa untuk itu gitu loh. Nanti tinggal mengarahkannya nggak susah. Lisan ini nggak perlu banyak berkata. Karena tadi sudah disampaikan di awal, kita tinggal di lingkungan masyarakat yang suka melihat bukan mendengar. Suka mendengar, cuma nggak seperti sukanya dia melihat. Kalau tiap hari yang dilihat itu dominasinya kebaikan, dia juga mendengar contoh yang baik-baik, kayaknya kemungkinan ini anak baik sih besar sekali. Ya. Tapi kalau cuma harapan doang, orang tua pengen yang baik-baik dengan bahasa kekerasan tadi, sakel tanpa contoh, yang nggak bisa juga. Yang dikhawatirkan diterima itu doktrin kerasnya tadi tentang sebuah kebaikan, tapi tanpa contoh, akhirnya anak mencontoh sendiri. Mencari contoh dalam sosial media yang dia miliki. Oh, jangan-jangan ini yang dimaksud nih. Oh, jangan-jangan ini yang orang tua saya bilang nih. Oh, jangan-jangan semua hidupnya dengan jangan-jangan pakai perkiraan. Ini bahaya, ya. Akhirnya jangan heran kalau nanti anak nggak seperti yang kita pengen. Iya betul, kamu bener. Cuma bukan begini maksud mama. Kayak anak nyoret tembok. Mama pengen deh kamu coba mengekspresikan yang kamu inginkan, yang kamu pahami dalam bentuk gambar, coba deh. Karena anak kan nggak semua pandai ngucap kan, dia bikin gambar. Cuma ngomong gitu doang, tiap ketemu muka anak begitu terus. Nggak dijelaskan bagaimana cara dan di mana. Akhirnya anak nyoret tembok. Kita ngomel, ini kok sekarang tembok yang dicoret, bukan gini maksud mama. Ya anak kan mentalnya beda-beda, digitu yang ada diem. Akhirnya mulai berkembang di otaknya. Kayaknya emak gue nggak temen kalau di tembok dia, tembok orang. Mulai demen sama pilok. Milok tuh sempat tuh ada zaman di mana anak-anak SMP SMA tuh milokin tembok orang tuh. Untung Kang Piloknya udah pada tobat sekarang ya. Miloknya milok syar'i. Tergantung pesanan bro ya. Ada Kang Pilok nih mana. Ya. Kadang-kadang seperti itulah kenyataan. Makhluk yang bernama manusia ini beradaptasi, bukan berevolusi. Kita manusia berakal. Selama memang kita tahu kita punya akal, gampang banget mengadaptasikan diri bro. Kita punya teman manusia yang baik. Kita biasakan kalau ketemu sama dia, Assalamualaikum bro. Tiap ketemu, 5 kali ketemu, dia duluan yang ngucap salam sama kita. Karena dia tahu kalau ketemu dia nih masih gitu ucapan salam nih. Walaupun mungkin dalam awal canda, anak tongkrongan yang nggak pernah ngucap salam. Kita nongkrong bareng dia tiap ketemu, Assalamualaikum bro, Waalaikumsalam. Tiap ketemu, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya paling dicelutukin, Kang Salam dateng noh, gitu loh. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu nanti dalilnya, Kul Rabbiyallah summa astaqim. Udah pokoknya katakan Tuhanku Allah istiqomah.
Wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Kalau ada orang bodoh mengomentari kebaikan yang kamu lakukan, qalu salaman. Tetap ucapin salam, jangan sampai terwarnai sama mereka. Gitu. Nah, dijelaskan oleh salah seorang sahabat yang bernama Hudzaifah, sampai orang sudah terbiasa untuk melemeskan lidah dengan Al-Quran. Dulu banyak di zaman Nabi itu, di zaman sahabat, orang yang memang tahu keunggulan dari Quran itu mematahkan syair di zamannya. Jadi tiap zaman ini punya tren. Ya, tren kita ini tren handphone sekarang. Semua orang di tangan ada handphone. Ini tren sudah. Dulu di zaman Nabi, semua orang di tangan ada pena, ada syair yang ditulis. Jadi jago syair, sampai rumah ibadah mereka yang namanya Ka'bah, di temboknya itu banyak syair. Makanya Allah turunkan Quran itu untuk mematahkan syair. Di zaman Nabi Isa, itu zaman kedokteran. Orang yang namanya dokter banyak itu zaman. Makanya diberikan kelebihan Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang yang mati. Wahyunya nggak tanggung-tanggung gitu ya. Di zaman Nabi Musa itu jagonya sihir itu zaman. Maka diberikan keutamaan Nabi Musa itu bisa mematahkan sihir mereka. Jadi setiap zaman itu punya ciri. Nah, ciri di zaman Nabi kita Muhammad SAW dan sampai akhir zaman nanti, orangnya jago kalam, jago syair. Sampai ada istilah, dia sih pinter ngomong, tat. Perempuan mana yang kalau dia ngomong nggak kelepek-kelepek, dia sih perempuan Masya Allah, tat. Laki mana yang nggak goncang batinnya kalau dirayu sama dia. Emang ada istilah, tat, kalau Allah tuh berfirman, Nabi bersabda, tat. Kalau dia berkata-kata, tat. Masya Allah. Kita hidup di zaman yang seperti itu, yang memiliki kemampuan. Makanya zaman kita sampai kiamat juga banyak syair yang bikin orang nangis kalau dengar. Sampai kiamat juga ini zaman bahayanya lisan sampai zaman kiamat nanti. Jangan dibilang ini masalah fitnah musik cuma di zaman Nabi doang, sampai kiamat. Salah satu fitnah Dajjal itu apa? Dajjal tuh pinter ngomong. Kalau bentuk fisik ya Dajjal, matanya kicer, picek sebelah meletus yang satu, di jidatnya kafaro, rambutnya kayak ayam baru numbuh, kayak ayam mabung, ya botak begitu, jalannya pengkor. Tapi kalau sudah berkata ini Dajjal, ya tolong laki-laki ikat istrimu di tiang dalam rumahmu. Nabi tuh nggak main-main ngomong kayak gitu. Terus ngapain diikat lagi, bini gua mah seleranya bukan orang pengkor gitu. Ya, lu lihat nih selera bini gua tuh gitu, keren. Dajjal, emang Nabi bohong ngomong begitu? Hari gini orang pakai hijab pun bisa seneng orang sama orang anak muda yang jago nyanyi, kupingnya baterai masuk. Betul. Ini kisah nyata kita ngomong, betul. Nggak bisa dipungkiri. Hari ini orang bisa suka tanpa alasan. Karena sudah dia, kalau dibilang lu suka sama dia dari sudut pandang mana bisa suka sama dia, gitu loh. Sampai kita gituin. Nggak bisa diungkap dengan kata-kata. Karena hari ini orang ini bilang suka nggak pernah pakai alasan. Nggak pernah pakai alasan. Kenapa? Karena syahwat yang dikedepankan. Dan bodohnya penuntut ilmu juga memandang kayak orang nikah. Tujuan nikah katanya yuridul afaf, mencegah perzinahan. Kan itu dampak positif pernikahan, bukan tujuan. Karena berapa banyak orang yang nikah tetap berzina, tetap selingkuh, betul? Bukan tujuan nikah, bukan yuridul afaf. Kalau kawin sama yang impoten mau bilang apa? Bukan begitu bahasa agama. Nabi mengatakan, fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku itu pengen kalian nikah, mampu kalian menikah untuk memperbanyak umat. Sehingga dia tahu diri, kalau dia nggak bisa ngasih banyak umat, kawin lagi gitu loh. Nggak bisa, tat. Ini yang saya maksud. Karena misinya sudah berbeda, sudah. Tujuannya sudah bukan kembali kepada sunnah Nabi. Sehingga orang-orang pun begitu. HP dia lupa. Aset dunia akhirat itu anak yang soleh. Anak yang soleh.
Jangan salahkan Naila ngayal dilamar sama Utsman yang tua. Karena semua anaknya jadi orang Utsman. Karena yang dia tahu siapapun yang menikahi dia nanti, dia butuh anak untuk mendoakan dia. Itu misinya itu. Itu contoh yang paling gampang. Kalau contoh masalah kita bekerja, ya tujuan kita bekerja itu bukan memperkaya diri. Karena bahasa Allah, nahnu narzukukum wa iyahum. Saya kasih kamu rezeki buat banyak orang. Allah udah ngingetin, jangan stay kelamaan tuh duit. Duit kalau kelamaan di bank, yang untung kasih rumah sakit. Investasi, jangan dipegang. Puterin. Taruh barang di mana? Orang-orang kafir paham. Tanahnya lega, rumahnya gede. Tapi di apartemen, semua disewain. Kenapa? Barang mesti berputar. Berkahnya beda-beda. Ini bahasa-bahasa mulia di agama ini kadang kita nggak paham. Nah, kata Hudzaifah ibn al-Yaman di zaman syair tersebut, dia mengatakan gini, ya ma'syaral qura. Ya ma'syaral qura, karena qura ini ya Jabir sama Jali lagi nanti ujung-ujungnya, bibir sama lisan nih. Ya ma'syaral qura. Wahai para ahli Quran yang sering menggerakkan bibir, menggerakkan lidah untuk mengatakan sesuatu. Istaqimu. Bisa nih, orang kalau sudah mulutnya bergerak, sering baca Quran, dibiasain baca Quran. Pagi sebelum subuh azan berkumandang, habis tahajud witir, baca deh biar kata sa'ain duain kalau bahasa kita. Gak lama azan berkumandang, jawab tuh azan. Sholat qobliyah subuh di rumah. Mulai antara azan dengan qomat agak jedahnya lama tuh subuh, betul? Itu zikir pagi paling tepat tuh di situ tuh. Karena tempat mustajab doa itu ketika antara azan dan qomat baca. Masih belum qomat juga baca Quran biar sedikit. Sholat berjamaah di masjid kita dengerin Quran yang baca panjangan. Karena kalau imam cerdas, subuh bacanya panjang. Dia tahu rokaatnya boleh 2, bacaannya panjang. Imam berilmu ketika subuh. Nabi pun mencontohkan begitu. Kemudian pulang ke rumah nanti sebelum berangkat dia kata sedikit baca deh. Ya, di kantor kalau ada istirahat biar kata selembar baca. Ntar pulang ke rumah juga orang begini tenang hatinya. Kalau nggak bisa semua tolong antara maghrib dengan isya jangan nggak baca Quran. Ya ma'syaral qura, wahai orang yang terbiasa menjadi ahli Quran, bibirmu bergetar, lisanmu bergerak mengatakan iqra dan seterusnya. Ya ma'syaral qura, istaqimu, baru bisa istiqomah. Ada yang nanya, tat biar istiqomah gimana sih tat? Anda sih bercanda, lu penanya yang ke-76 gitu loh. Tiap ngeliat muka Ustadz pengen istiqomah aja, mentang-mentang rumah si Ustadz samping masjid istiqomah gitu ya. Tat pengen istiqomah, dengerin nih. Orang kalau pengen istiqomah, kata sahabat, ya ma'syaral qura, ajakan istiqomah tuh buat orang yang biasa baca Quran. Kita ngaji kagak, Iqra 2 nggak naik-naik, nggak demen belajar, pengen istiqomah. Nggak bisa. Istiqomah itu buat orang yang memang udah kenal Allah. Bahkan levelnya sahabat, ma'syarul qura, orang yang biasa baca Quran. Istaqimu, lurus. Istiqomah. Kenapa? Faqad sabaqtum sabqan ba'idah. Karena kalau kamu nggak istiqomah dengan Quran, orang-orang dulu yang baik udah duluin kalian. Orang baik udah duluan. Ente sekarang baru sedekah. Dulu ada Abdurrahman bin Auf yang jago sedekah. Ente baru sekarang bisa berbuat baik sama orang. Wallahi ada Abu Bakar yang hatinya mulia, bak berlian di zamannya. Ente sekarang cuma berbakti sama orang tua. Baru dulu pernah ada yang namanya Uwais Al-Qarni, betul? Sabaqtum sabaqan ba'ida. Kebaikan pernah diduluin. Tolong, hai orang yang suka baca Quran, jangan berubah bacaan kalian. Karena orang baik pernah ada duluan. Fa in akhadtum yaminan wa shimalan, laqad dalaltum dalalan ba'ida. Karena kalau sampai kamu ini yaminan wa shimalan, kamu nggak istiqomah, tapi apa orang kita bilang oleng. Orang Bayoran bilang ugik. Ugik tahu ugik? Kayak orang belajar sepeda. Ugik itu dibilang tuh ya. Takut jatuh aja hawanya tuh ugik. Namanya oleng. Oleng belum sampai level oleng, agak gimana gitu ya. Toh
Kata Nabi, fa in akhadtum yaminan wa shimalan, kalau seandainya kalian ini jadi orang yang kanan kagak, kiri kagak, istiqomah itu nggak goyang, jalan terus. Ya orang mau komentar ya alhamdulillah, jazakallah, jazakillah, dikomentarin. Memang orang kalau mau hebat banyak komentator. Tapi lihatlah pemain bola handal nggak pernah terkecoh sama komentar orang. Ya tetap aja tendangannya cakep, itu Beckham dari zaman dulu sampai udah tua. Tetap aja kenceng larinya Ronaldo, nggak ngepek. Apalagi Messi dan teman-temannya, betul? Enggak, netizen kurang apa ngancem mereka? Karena profesional. Ya, tujuan dia begitu karena Allah. Ya, kalau mereka nggak tahu, tapi kalau kita, kalau karena Allah lebih asik. Dia punya misi. Ya, mungkin Messi untuk anaknya, Ronaldo untuk ibunya, atau kita nggak tahu lah yang lain-lain. Apa kalau Beckham buat anak gadisnya, kita nggak tahu. Tapi selama memang orang punya misi melakukan sesuatu, istiqomah tuh gampang. Nah, kita orang Islam suruh semua karena Allah. Nih yang saya sampaikan ini ada di Rawdatul Muhibbin. Qayyim tentang taman-taman orang yang jatuh cinta. Kenapa Laila sampai berani majnun untuk urusan kayak beginian? Karena yang dia tahu yang terbaik itu. Apa yang membuat Ummu Darda nggak mau nikah lagi? Karena dia tahu cuma Abu Darda yang bisa membawa dia ke surga. Mungkin kalau Nabi yang ngelamar ya dia nggak nolak. Kalau cuma selevel Abu Darda, enggak, Abu Darda aja udah. Gitu. Saya yakin Abu Darda ini bakal menghiasi dia dengan pakaian, dengan perhiasan di sorga nanti. Karena perempuan itu nggak dijanjin malaikat-malaikat, laki dijanjin bidadari. Karena fitrahnya laki-laki ya syahwat terlampiaskan. Kalau perempuan tidak, ada masa di mana anak nomor satu ketimbang suami, betul? Ada masanya nanti. Terserah deh mau kemana dia, yang penting anak-anak dekat sama kita. Begitu bahasanya. Makanya pengadilan pun mengajarkan 12 tahun baru bisa diambil nih anak kalau perceraian. Karena ibu lebih tahu mencintai anak ketimbang ayah. Sama dengan orang mau masukin anak ke pesantren. Habis SMP, cintai dulu, didik dulu, baru masukin pesantren. Jangan dari SD udah di pesantren, bukan kagak boleh. Nih anak bakal pinter, cuma nggak deket sama orang tua. Udah gede jadi ustadz, mulutnya tajam sama orang tua, nyakitin kalau ngomong. Bisa gak? Bisa. Karena nggak mau amalah. Antum melihat ya track record para ustadz yang belum pernah nyantrin di usia yang tepat. Muamalahnya beda, cara penyampaiannya nggak sama. Kenapa? Batinnya nggak terbentuk sama madrasah di rumahnya. Istiqomah itu buat orang yang paham kemuliaan. Kemudian beliau mengatakan bahwa, kata beliau, annahu kana yadkhulul masjid fayakifu al hilaqa fayaqulu fadhakarahu qala amba'ana ibn Uyayna an Mujalidin an Sya'i an Masruq qala Abdullah yakni Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan begini, amun amtar min amin wala amun akhsabu min amin wal amirun khair min amir lakin dhahaba ulamaikum wa khiyarikum. Dulu sahabat menginformasikan gini, aku nih khawatir banget kalau sampai yang baca Quran disuruh istiqomah, karena akan datang satu masa nanti di mana masa tersebut itu kata mereka la amirun khairun min amir. Masa ini akan mendatangkan pemimpin yang makin hari makin buruk. Wa dhahaba ulamaikum wa khiyarikum. Dan ketika itu terjadi, kamu di posisi ulama-ulama sudah mulai nggak ada. Dan khiyarikum, dan orang yang khiyar di antara kalian. Saya pengen garis bawahi kata sahabat ini, ulama dengan khiyarnya. Ini bukti orang kalau berilmu, orang yang betul-betul khiyar. Khiyar itu yang menyiapkan maklum. Sehingga nggak ada bentakan kata dalam ucapan, nggak ada penekanan pada sesuatu yang orang nggak mampu. Itu khiyar. Ini butuh ilmu. Orang kalau makin berilmu bukan pedes mulutnya, tapi khiyar. Dia siapkan maklum, tetap tujuannya A, cuma dia puter nanti ujungnya A. Khiyar, dia siapkan maklum. Kalau buat yang sudah berilmu, diam. Ya, kalau buat orang yang berilmu dia akan ngomong, wow, ada beberapa hal di dunia ini yang kita nggak bisa berkata-kata karena Allah nggak berikan kita mampu untuk berkata. Ternyata diam itu solusi. Diputer dulu, ujungnya ngomong diam. Ini orang yang khiyar. Ya, ada orang minta-minta, udah ngerti agama, kita ngomong hati-hati
Gak usah minta-minta kayak gini lo laki, harga diri itu bagi bukan nerima. Tegas. Tapi kalau orang-orang yang belum berilmu dia minta-minta, kita putar dulu ngomong. Kata Nabi kita nih kan sama Nabi lu sama Nabi gua kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al yadul ulia khairun min yadis sufla. Gua tuh terpincut banget sama tuh hadis. Apa itu artinya? Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Serius. Makanya gue mau dah biarin gue mati kering daripada minta air dah gitu loh. Dengan Anda mikir bagi, wah kan tuh orang begitu tuh kan ada masa ketika menyampaikan, ada adaptasi. Bohong kalau nggak ada bekas. Ya udah deh, nih hari boleh gue dibagi, bulan depan gue yang bakal bagi gitu loh bahasanya. Kenapa? Karena teknik penyampaian itu khiyar. Di ulama tuh ada. Perhatikan ulama-ulama tajwid. Bernyanyi, bukan bernyanyi dengan musik ya, membuat intonasi alibata dengan tiap negara tuh beda ya. Untuk apa? Untuk khiyar, untuk anak-anak tahu kita bisa bermain dengan belajar gitu loh. Makanya kalau anak-anak kan nama sekolahnya Rodotul Atfal. Rodo itu taman, atfal anak-anak, taman kanak-kanak artinya. Kenapa? Anak-anak bermain. Dan sisi kita dalam diri kita ini di waktu libur, kita ini punya sisi kekanak-kanakan loh. Makanya event yang dibuat Road to Jannah kayak begini nggak pernah salah. Tepat banget. Dimana kita nggak nyangka dulu Ustaz, kalau yang namanya kajian gue bisa santai pakai jeans. Kadang-kadang yang belel, biker dengan stylenya, anak-anak goes dengan baju cycle bike-nya, atau teman-teman yang pengen santai. Iya, gue pikir agama dulu hubungannya sama koko sama sarung cap mangga busuk doang gitu loh. Serba salah, ternyata nggak gitu juga. Emang nggak gitu. Makanya ngajinya yang total. Di zaman Nabi itu sahabat ngomong, kuntu fi majlisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu ma'an nabi fi masjidihi wa kuntu ma'an nabi fi safar wa kuntu raqiban ma'an nabi wa kunna masiyan ma'an nabi. Sahabat tuh jelasin, kami tuh belajar sama Nabi kadang di masjid. Kadang di masjid dia khusus yang di Nabawi, kadang kami jalan safar sama Nabi. Kata Mu'az, wa kuntu raqib rodifan Nabi. Aku naik onta, aku naik keledai, aku dibonceng sama Nabi. Kami safar bersama Nabi. Supaya apa? Supaya kalian tahu, saat itu buat kami, kata para sahabat, Mambaul Ulum itu Rasul. Sentral ilmu itu Nabi. Kita bisa belajar sama Nabi di mana saja. Sama, sekarang sama. Memang Nabi sudah enggak ada. Para sahabat sudah enggak ada. Di sini pun mungkin enggak ada ulama. Cuma kan kita menyampaikan yang ulama sampaikan kepada kita. Tujuan apa? Untuk jadi orang yang bisa beristiqomah. Istaqimu. Luruslah kalian. Faqad sabaqtum sabqan ba'idan. Karena orang yang baik, yang berbuat kebaikan sama dengan kamu, hari ini udah pernah berbuat baik di zaman dulu. Sabaqtum sabqan ba'idan. Ente udah ketinggalan lah bahasa kita gitu. Sabaqtum sabqan ba'idan. Ente udah ketinggalan. Sombong banget bisa sedekah. Usman aja sombong biasa aja noh. Sombong banget sih. Strategi dagangnya bisa menang tender juara ini. No, Abdurrahman bin Auf. Kurang apa strategi dagangnya noh. Ya ente baru bisa nanam panen gini aja sombong selfie mulu sama semangka. Betul. Nih hasil panen kita ya, begitu ya. Ente pelajari Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Nabi yang petani handal yang terkenal konglomerat di zamannya itu. Lihat. Baru bisa naik motor begini aja, fotonya miring, motor berhenti udah hal begini. No, Zubair bin Awam belum ada motor, kudanya kalau dipacu nggak ada yang bisa mengejar dia. Bahkan angin pun tidak bisa melewati dia. Subhanallah. Belum ada motor dulu, masih kuda ya. Ya artinya orang-orang hebat pernah ada. Pernah aja, Masya Allah. Imamul Mufassirin Abdullah bin Abbas, Nabi doakan biar jago Quran. Baru apal pojokan-pojokan ayat, sombong banget. Dulu mah biasa. Kenapa? Karena memang kebiasaan itu bukan buat dipublish. Kalau publikasi urusan Tuhan, kadang kita nggak publish orang tahu. Itu kan kenikmatan yang dipercepat. Karena kita butuh ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Ya. Kalau udah paham begini,
Ini si Jali sama si Jabir kita bisa temenin nih. Ya, lu jaga bibir lu jaga lisan lu untuk sesuatu yang baik. Karena kita nggak akan pernah bisa menjaga bibir berkata, lisan berkata, kecuali untuk yang baik-baik. Ya.